Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Ayundali Hawa SPD akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penerapan dan praktik baik di kelas maupun di sekolah. Iya, sempat lupa, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Guntumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam pembuatan konsep aksi nyata saya dibimbing dan diberikan arahan oleh fasilitator terhebat saya, yaitu Bapak Abdul Gufron SPD, dan pengajar praktik terbaik Bapak Munawir Fatimah SPD. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Tentunya saya sangat bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 7. Karena banyak sekali ilmu tentang pendidikan yang belum saya pahami, terutama konsep pemikiran pendidikan yang digagas oleh pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang tujuannya adalah untuk mencapai konsep pendidikan merdeka belajar. Konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran modul 1.1 adalah: 1. Pendidikan yang menuntun. 2. Konsep petani dalam merawat tanamannya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Keempat, pembelajaran yang berpihak pada murid akan membuat murid dapat mengeksplorasikan bakat dan minatnya. Kelima, pendidikan budi pekerti yang dapat mengasah pendidikan karakter murid. Yang keenam, semboyan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara tentang tripologi pendidikan. Dari kesimpulan tentang konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari pada modul 1.1, maka ide atau gagasan yang timbul dalam benak saya untuk melakukan pembelajaran di kelas atau di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dalam proses praktikum. Selain di dalam kelas, di luar kelas, ide atau gagasan yang akan saya lakukan adalah: 1. Pembiasaan 3A. Asih, asa, dan asuh terhadap perubahan karakter. Yang kedua, pembiasaan program gelisah. Gerakan lihat sampah, angkat. Ajaran dan pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan. Yang pertama, sebelum para murid masuk ke dalam kelas untuk belajar, ada pembiasaan yang sering dilaksanakan, yaitu pada saat apel berdoa sebelum masuk kelas. Yang kedua, saya dan para rekan guru lainnya berdiri di depan murid saat apel pagi dan saat apel pulang untuk menyambut dengan gembira para murid dengan bersalaman dan jabatan tangan dan saling sapa. Dalam praktik baik selanjutnya, saya membiasakan program gelisah, gerakan lihat sampah angkat.
program ini diawali dengan pembuatan tempat sampah dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan peserta didik. Namun tempat sampah tersebut akan diletakkan di titik-titik tertentu, misalnya di depan kelas, depan ruang guru, depan ruang laboratorium, sehingga program gerakan limit sampah angkat peserta didik mudah mengangkat sampah dan diletakkan di titik-titik tempat sampah. Selanjutnya adalah pelaksanaan aksi nyata. Dalam pelaksanaan aksi nyata, tahap awal yang dilakukan adalah tahap perencanaan. Dalam proses melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh seorang pendidik adalah membuat tahap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih. Nah, hari ini kabarnya bagaimana? Baik? Baik. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran. Angkat tangan ketua kelas Rini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dan siapa? Ada pertanyaan, silakan anak-anak semua berdoa terlebih dahulu, berdoa belajar sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan. Bacakan kesepakatan yang kalian sudah buat dan disetujui oleh teman-teman. Semua. Kesepakatan yang pertama yaitu tidak bisa minum di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, tidak bisa makan di saat pelajaran berlangsung. Siapa yang tadi minta izin sama ibu sarapan? Oke, sama selesai ya. Oke, apa saja yang kalian makan ikan ini tadi? Roti. Kenyang? Kenyang. Nah, saat pertama kali makan, kalian jawab dari mana ibu makan? Mulut. Nah, tahukah kalian bahwa mulut itu salah satu organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, selain mulut, ada beberapa lagi organ pencernaan dan fungsinya yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk itu, sediakan saja buku, perhatikan video yang akan. Anak-anak, silakan amati video yang dibuka kali ini. Setelah kalian mengamati video, kalian tulis apa saja yang kalian tahu setelah mengamati video ini. Paham? Bentuknya kecil barunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di mulut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Usahakan kalian jangan duduk terdepan supaya dia lebih keras ketika mengikuti anak-anak sisik ya. Iya, perhatikan dulu. Kalian tempel pada kertas sambil dulu sampai ya. Setelah itu kalian mulai berselancar bermain dengan kelas sisik ini. Paham? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Siapakah
Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya dari sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi Dari pembelajaran tersebut, saya melakukan sebuah refleksi dengan menuliskan di catatan kecil mengenai tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran, agar kedepannya saya bisa memperbaiki lagi proses dan cara belajar saya, dan saya berusaha untuk menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi. Adapun tantangan dalam pembelajaran saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Hanya lihat sampah angkat. Alhamdulillah mulai ada perubahan di siswa, tidak harus menunggu atau menanti apa yang ada, mereka sudah mulai menentukan. Selain itu, dari segi pembelajaran saya lihat tidak hanya bernuansa dalam kelas, tapi mulai memanfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar, sehingga siswa itu mulai terbiasa dan tidak akan terkungkung dalam ruangan yang ada. Apalagi misalnya dengan kondisi sekolah yang jauh dari perkotaan, yang fasilitas mungkin masih belum sangat memadai. Nah, dengan kreativitas yang ditujukan oleh guru yang dicontohi oleh guru penggerak, di mana memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar, itu juga saya sempat bertanya kepada beberapa siswa, mendapat respon yang sangat luar biasa. Mereka senang tidak hanya terkurung dalam kelas, tapi mendapatkan temuan dan ilmu-ilmu yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, bukan hanya terjadi dalam lingkungan sekolah, bukan hanya dalam ruang belajar, bukan hanya dalam lab, khususnya pelajaran eksakta, tetapi di lingkungan di luar dari sekolah mereka mendapatkan itu. Selain itu juga hubungan antara masing-masing pengajar, jadi bukan hanya terjadi antara siswa dan guru, tetapi calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Gentumaraya itu membangun komunikasi juga antar sesama, baik sesama teman maupun sesama pimpinan kepala sekolah, sehingga mereka membuka diri, siap menerima kritikan, masukan, dan mereka pun saling menginformasikan, bahkan saling mengunjungi kelas dalam metode mengajar, sehingga ada masukan dan ada hal perbaikan yang lebih bagus. Bagusnya materi ini metodenya apa, kedepannya mengajarnya seperti apa. Dan siswa pun sudah mulai terbuka ketika ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang perlu mereka komunikasikan. Jadi kesimpulan saya, program pemerintah tentang calon guru penggerak di satuan pendidikan itu sangat luar biasa. Saya sangat merespon, olehnya mewakili teman-teman sebagai pimpinan yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Gentumaraya ini, saya melakukan support, mendukung, bukan hanya sekedar dalam bentuk program, tetapi saya siap mendampingi, mendukung agar program guru penggerak maupun peserta yang sedang melakukan, yang sedang mengikuti calon guru penggerak di sekolah ini, agar bisa mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan pada Lokakarya ke-0 yang menjadi kesepakatan bersama. Kita berdoa mudah-mudahan program ini tetap eksis. Salam menanjak. Guru penggerak hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bagaimana tanggapan si Suci atas pembelajaran pada hari ini? Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kami diajak langsung untuk memperagakan sistem pencernaan manusia dari plastisin. Terima kasih.